Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran kembali. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, sebelumnya Mrs. Fira akan periksa daftar kehadirannya, nak ya. Akil, Bima, ya hadir semua, alhamdulillah. Hari ini masih semangat belajar kan, nak ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita pupuk semangat dulu, nak ya. Ya, semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Tujuan pembelajaran cerita rakyat itu pertama, mengetahui pengertian dari cerita rakyat. Yang kedua, mengetahui contoh cerita rakyat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi unsur dari cerita rakyat. Sebelumnya ada yang tahu nggak contoh cerita rakyat? Ya, Akil. Benar, kalau di Palembang ada Pulau Kemarau. Kalau Malin Kundang ada yang pernah dengar nggak Malin Kundang? Ya, Bima. Ya, benar. Malin Kundang itu cerita rakyat dari Kota Padang. Sebelumnya, Miss Fira akan jelaskan mengenai definisi cerita rakyat, contoh cerita rakyat, unsur cerita rakyat. Yang pertama, definisi cerita rakyat. Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Atau cerita rakyat juga merupakan cerita yang dikaitkan dengan keadaan atau bukti-bukti peninggalan. Kemudian contoh dari cerita rakyat. Contoh dari cerita rakyat itu ada banyak, nak ya. Ini disebutkan beberapa. Yang pertama ada Malin Kundang, kedua ada Telaga Warna, ketiga ada Asal Mula Danau Toba, keempat ada Ande-Ande Lumut, yang kelima ada Pulau Kemarau. Di sini Miss akan jelaskan juga tokoh dan penokohan watak. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau penokohan adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Lanjut ke tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, religius, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Sekarang kita mulai ke Malin Kundang. Harap disimak dengan sesama ya, nak. Ya, selesai. Dari video cerita tentang Malin Kundang tadi, Miss akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada yang tahu nggak tema dari Malin Kundang? Coba angkat tangan. Rani, ya benar. Temanya ini boleh bisa tentang ibu dan anak, bisa tentang anak yang durhaka. Sekarang Miss mau tanya tokohnya. Tokohnya ada siapa saja? Coba angkat tangan. Ya, Kian. Benar. Tokohnya itu ada Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Yang terakhir sekarang Arinka, coba. Ya, benar. Pesan atau amanat dari cerita Malin Kundang adalah kita harus sayang kepada orang tua. Kita tidak boleh berbuat dan berkata kasar kepada orang tua. Kita harus patuh atau sayang kepada orang tua. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk 6 kelompok ya. Silakan membentuk 6 kelompok. Ini Miss akan bagikan lembar kerja siswanya. Harap dikerjakan ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Miss Fira ya. Ya, sekarang silakan kumpul hasil lembar kerja siswanya kalian. Ya, sekarang coba kelompok 2 perwakilan untuk memaparkan hasil
beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu sangat senang karena kalian sangat baik mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan hasil kerja kelompok kalian juga tidak kalah bagusnya ya. Jadi Miss Fira harap untuk pembelajaran ke depan kalian semakin aktif ya dalam kelas ya. Kesimpulan pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangannya. Iya, Dami. Ya, benar. Kesimpulan pada hari ini, yang pertama tadi kita sudah mendefinisikan arti cerita rakyat. Yang kedua, kita sudah belajar tadi macam-macam contoh cerita rakyat, dan yang terakhir tadi ada unsur cerita rakyat, yaitu ada yang pertama tadi tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada amanat atau pesan. Baiklah, sekian dari Miss Fira. Wassalamualaikum.